Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Harti Suparman. Selamat siang semua guys. Salam sehat, salam seger waras dan bahagia untuk kita semua. Hai guys, siang ini cuaca di tempatku agak panas-panas mendung ya guys. Jadi bikin apa tuh ya? Bikin apa ya? Kayak nggak enak gitu di badan gitu ya guys ya, apalagi saat ini lagi pada musim sakit lah di tempatku ya guys, banyak yang sakit batuk pilek flu gitu. Kemarin aku juga sempat sakit ya, batuk pilek demam selama 1 minggu ya guys. Dan pada saat ini pun apa ya, selera makan aku juga apa ya, belum benar-benar kembali gitu ya. Jadi masih pengen makan makan apa ya, tapi ya itu tadi, saya teringat sama dokter Tirta bahwa untuk tetap jaga imun, jaga kesehatan agar tubuh kita imunnya tetap kuat, jadi tidak mudah terserang oleh virus-virus lain ya guys ya. Saat ini corona masih malah makin merajalela, bukan hanya masih tapi makin merajalela di Indonesia. Jadi saya teringat sama dokter Tirta dan kayaknya cocok banget ini ya, makan masker mangan, masker mangan, cocok banget ya guys. Cuman ya itu tadi ya guys, saat ini tadi ya, dari pagi cuaca itu mendung, panas mendung, jadi kayaknya masih apa ya, makan harus dipaksain gitu loh, selera makan belum benar-benar pulih gitu ya. Terus ceritanya tadi pas aku bersih-bersih ya guys ya, aku nemu karak gitu ya. Aku jadi inget gitu loh, pernah ngarak gitu kan. Suatu ketika temenku kan pernah bilang, coba sih mbak bikin sego karak, nasi karak, sego loyang gitu, kayaknya kok enak gitu kan. Terus jadi aku terinspirasi untuk bikin sego karak, bikin karak gitu. Jadi aku masak sendiri waktu itu ya, masak sendiri, sengaja aku bikin karak, yaitu nasi yang dijemur. Beda sama orang terdahulu ya, orang-orang zaman dulu, kalau nasi karak itu benar-benar nasi sisa ya guys. Karena pada waktu itu nasi itu benar-benar sangat berharga sekali. Pokoknya berharga kayak intan berlian gitu. Ceritanya mbahku itu satu sak beras aja udah dapat tanah tanah hampir 1 hektar gitu ya. Betapa luar biasa berharganya beras saat itu, beda dengan sekarang ya guys. Justru karak itu malah, karak yang bagus yang dijual di hotel berbintang itu malah semakin berkelas daripada nasi gitu. Oh iya guys, ini yang tadi aku ceritain nih, aku bikin nasi karak segini nih. Ini nasi karak dari nasi bagus ya, dari nasi bagus. Terus nasi sisa, nggak harus nasi bagus ya guys. Sebenarnya sih nggak harus dari nasi bagus ya guys. Nasi sisa yang masih bagus, misalnya kalau kita apa, ada kondangan, ada wewean yang masih tersisa dan masih bagus, sayang kan kalau harus dibuang. Tapi biasanya kalau orang Jawa itu ya, biasanya dimasak kembali atau dipindoni kembali. Ada azan guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi guys, kalau ada nasi sisa itu usahakan jangan dibuang ya guys, karena teringat orang-orang terdahulu itu ya guys, bahwa nasi itu benar-benar sangat berharga gitu, kayaknya gimana gitu ya. Kecuali kalau memang benar-benar basi itu bisa dibuang. Sebenarnya basi pun bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman ya guys. Itu malah bagus itu buat penubur tanaman. Oh iya guys, selain buat dikarak, nasi sisa pun masih bisa dimanfaatkan, tidak orang jadi ini kerupuk gedar.
Jadi masih ini mempunyai nilai komoditi yang bagus ini ya guys. Aku beli itu yang bagus itu 30.000 1 kilo ya guys. Ini bikinan itu aja, bukannya sombong, itu aja masih enak bikinan ibuku ya guys. Aku tuh paling suka bikinan ibuku. Kenapa? Karena bumbunya itu banyak gitu loh, sengaja dibanyakin, memang sengaja dienakin. Nih, ini sama ibuku diiris-iris ya guys, jadi kotak-kotak kayak gini. Kalau dulu kan dicuot terus digelintir, digiling sama botol, tapi sekarang ibuku tidak, diiris terus diemblong-emblong kayak getuk gitu, terus diiris kotak-kotak kayak gini. Ini dibumbuin bawang sama ketumbar. Nih ketumbarnya banyak, jadinya rasanya lezat. Nih, enak sekali ini guys, favorit banget kerupuk. Nih ibuku rajin bikin ya guys, karena pas kemarin musim sedekah bumi, banyak nasi, terus banyak hantaran orang sedekah kematian, terus orang syukuran gitu. Jadi kan sayang sekali kalau harus terbuang, apalagi pas nggak ada panas gitu. Oh iya guys, tadi ini bukan hanya dibumbuin ketumbar sama bawang aja ya, tapi ada blengnya, yaitu perisai mbak gitu, jadi kayak kerupuk mbak, enak sekali. Bawang merah, bawang putih, ketumbar sama bleng sama garam dan penyedap, udah itu aja. Mungkin kalau suatu saat ibuku bikin lagi kerupuk, nanti aku bikin kontennya ya guys, tutorial bikin kerupuk bleng, kerupuk sego gitu ya. Oh ya guys, kembali lagi ke karak tadi. Hari ini ya ceritanya aku mau bikin sego loyang nasi aking. Ini aking guys, cuman memang ini agak keras ya guys, karena aku bikinnya kemarin itu nasinya keperan. Kalau sedang tuh malah bagus ya, ini keperan kemarin aku bikinnya guys. Jadi gini ya guys, kalau kita mau bikin nasi loyang, itu kita harus rendam dulu nasinya. Karaknya ini harus kita rendam. Kalau nasinya itu yang enggak pro amat, itu sekitar 2 jam. Tapi kalau yang aku ini nasi karakku ini karena pro ya guys, jadi aku tadi ngerendamnya sampai 3 jam gitu ya guys ya. Sekarang aku mau masak guys, aku mau masak sego loyang. Ini aku singkirin dulu, aduh. Oh ya guys, ini tadi nasi yang udah aku rendam guys. Sekarang mau kita masak dulu ya. Sekarang aku mau masak dulu guys. Oke. Kita masukin ke periuk. Dimasak sekitar kurang lebih 30 menit udah matang guys. Oke, sekarang kita nunggu. Oke guys, sambil menunggu nasi loyangnya matang, aku mau bikin sambal bawangnya dulu ya guys. Nih kita pakai lombok rawit, apa ini namanya,
sih nyebutnya ini lombok rawit setan ya guys. Ini cabai, bawang putih, terus garam sama penyedap. Udah itu saja. Sekarang kita ulek seperti ini. Biar tidak mencolot guys, jadi kita kecek dulu. Ini sambelnya, sambal setannya udah, sambal setan maaf guys, sambal bawangnya udah. Wow, tinggal kita. Oke, sekarang sambalnya kita siram pakai minyak yang sudah kita panaskan nih guys. Masih kemeluk minyaknya guys. Ini tadi minyak bekas goreng ikan guys. Mantap, pokoknya endul. Sudah cukup segini aja. Udah kebayang. Endes. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya guys, nunggu nasinya matang dulu. Oke guys, sekarang sudah matang ya guys. Kita ciduk, kita kata ibu diorak-arik biar pulen gitu ya. Kalau aku ingat mbakku dulu kalau habis ngentas ini, karena keluarga besar, habis ngentas loyang langsung ditaruh di tembok kayak tambah itu yang apa tadi, nampan yang terbuat dari bambu itu langsung dikipasi guys. Biar apa? Biar tetap pulen, biar enak katanya. Ini tadi memang aku sengaja sedikit ya guys, karena apa, aku udah nanak nasi. Ini anak-anak belum pada kenal nasi loyang itu apa, dan ini juga baru pertama kali aku masak nasi loyang, karena selama ini hanya makan ibu yang masak, itu pun zamanku pas masih kecil ya guys, waktu kecil itu aja. Sekarang ibu juga nggak pernah, udah puluhan tahun nggak pernah bikin nasi loyang, pada masa kecilku aja. Oke guys, sekarang mari kita nikmati, tinggal menikmati nasi loyang sama sambal bawang. Tadi aku udah goreng apa? Tempe, udah goreng tempe sama ikan asin guys. Yuk kita makan. Oke guys, sekarang waktunya kita makan nasi loyang, sego loyang, nasi aking, sego loyang, sego karak. Karak itu kalau masih berupa mentah. Kalau sudah matang, kalau orang Jawa itu namanya sego loyang, gitu ya guys. Ini sudah matang. Ini lauk tadi aku nyambel bawang, terus lauknya ini tempe goreng ikan asin. Iwa
asin. Hmm. Sama ini guys, lalapannya ini kerai papasan, sejenis timun tapi bukan timun, tapi masih sejenis timun ya guys, sama terong. Sambelnya ini loh, mantap banget. Ya udah ya guys, sekarang mari kita nikmati sego loyang kali ini. Sego loyang versus ikan asin sambal bawang. Oke guys, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wow, dari baunya aja udah kita nikmati dulu sama sambelnya dulu ya guys. Maaf aku mulo, the power of mulo, karena makan mulo itu terasa lebih nikmat di samping kesunahan ya guys. Tapi yang terpenting cuci tangan dulu yang bersih sebelum dipakai mulo. Oke guys, makan. Pedes. Ini bukan kotor ya guys. Ini tuh kena minyak goreng yang meledos pas waktu goreng bandeng kemarin. Biasalah emak-emak sana sini gosong semua kalau pas goreng ikan bandeng terutama ya. Kalau lupa nutup udah pokoknya jadi tato. Ikan asin guys, kita makan sama ikan asin, crispy banget ini. Enak banget. Ini tuh ikan asinnya bukan ikan yang asin banget itu, enggak ya. Ini itu ikan asin yang rasanya agak tawar, jadi walaupun dimakan tanpa nasi pun enak gitu loh. Buat sembilan tuh enak banget ini guys. Ikan asin apa ya, kemarin aku tanya sama yang jual itu, katanya ikan asin selayar kalau nggak salah ya. Ikan asin selayar enak, ini enak, gurih nggak asin gitu. Sampai oh iya guys, nasi ini kalau dikasih kelapa sama, biasanya juga ada yang dikasih kelapa sama apa, garam, itu enak sekali itu kan. Ada aroma khas gitu, jadi teringat pada zaman dulu. Enak. Ini tadi aku nggak punya kelapa muda, jadi nggak bikin itu dulu ya. Pedes, super pedes, tapi pedesnya endul.
Hmm. Hmm. Terong mudanya enak guys. Silahkan Anda coba ya guys, bernostalgia dengan nasi loyang. Yang pol-pol sambelnya kan. Tadi 25 cabai yang aku ulek. Pedas. Colekkan lagi guys. Sensasi pedasnya bener-bener endes banget. Kapok lombok guys, pedes tapi pengen nambah terus. Sambal bawangnya endul guys. Perpaduan bawang sama cabai disiram sama jelantah ikan, wow.
Harus dihabisin. Sampai pengen nangis guys. Udah mau habis. Nah, tadi memang cuma 1 centong guys. Tapi alhamdulillah ini aku berkeringat banget. Jadi kayak seger lagi gitu di badan. Ya, Bu. Oke guys, udah selesai. Super endes beneran guys, pedasnya nampol-pol. Oke guys, aku sudah selesai makan. Minum dulu. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan videoku ini. Terima kasih yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys, silahkan ditunggu video-videoku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.